Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nuribiantari dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Ilmu Keolahragaan, Angkatan 2020, dengan NIM 16036200033. Pada video ini, saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan cabang olahraga atletik yang dimulai dari zaman Yunani kuno sampai masuk ke Indonesia. Dilansir Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, atletik disebut juga track and field sport atau lintasan dan lapangan. Atletik merupakan salah satu olahraga yang telah berkembang dari aktivitas manusia yang paling dasar, seperti berlari, melompat, dan melempar. Atletik berasal dari bahasa Yunani, athon atau atlos, yang artinya pertandingan, perlombaan, atau perjuangan. Orang yang melakukan pertandingan disebut dengan atleta atau biasa disebut dengan atlet. Atletik adalah event asli dari kejuaraan Olimpiade pertama tahun 776 sebelum Masehi, di mana perlombaan lari saat itu adalah satu-satunya yang diperlombakan. Menurut sejarah, yang pertama kali menyelenggarakan perlombaan atletik adalah bangsa Yunani. Pada masa tersebut, atletik diperlombakan untuk menghormati pahlawan-pahlawan sebelumnya dan menjunjung tinggi semangat kepahlawanan. Perlu diketahui bahwa negara Yunani dahulu terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, di mana setiap suku bangsa itu ingin menguasai suku bangsa yang lainnya, sehingga sering timbul peperangan di antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Namun dengan adanya Olimpiade yang diadakan setiap 4 tahun sekali ini, maka peperangan pun menjadi reda. Sebab para pemudanya sibuk mempersiapkan diri untuk mengikuti Olimpiade, di mana beberapa bulan sebelum permainan Olimpiade berlangsung, setiap daerah mempersiapkan atlet-atletnya dalam suatu perkampungan atau pemusatan latihan, sehingga pada saat tiba saatnya bertanding, atlet telah siap untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Pada saat itu, menjadi pemenang di Olimpiade belum mengenal yang namanya mendapat medali emas, perak, maupun perunggu, melainkan sang pemenang akan memperoleh mahkota yang terbuat dari daun pohon zaitun. Para penonton pun menganggap sang pemenang tersebut sebagai pahlawan, karena mereka tahu perjuangan berlatih sang juara sebelum bertanding. Contoh dari mahkota daun pohon zaitun adalah seperti ini. Pada tahun 490 sebelum Masehi, tentara Yunani menang dalam pertempuran maraton atas tentara Persia. Salah seorang prajurit Yunani yang bernama Peidipides diperintahkan untuk membawa pesan kemenangan ini dari teluk kota Maraton ke kota Athena dengan cara berlari sepanjang malam tanpa henti. Akhirnya, pada saat Peidipides selesai melaksanakan tugasnya, ia pun meninggal. Semangat dan pantang menyerah beliau pun dikenang dalam penciptaan lari maraton. Pada foto ini bisa dilihat bahwa yang di Bay of Marathon ini adalah lokasi peperangannya. Maka Peidipides harus berlari dari situ membawa kabar kemenangan untuk berlari ke Athena. Yang ini adalah gambaran Peidipides yang sampai di kota Athena. Seiring berjalannya waktu, yaitu sekitar abad ke-6, olahraga atletik sering dihubungkan sebagai latihan tempur. Selain berlari, masyarakat juga sering berlatih untuk bertarung, bergulat, berkuda, memanah, dan latihan senjata. Tujuan asli atletik dan semangat kepahlawanannya pun dianggap memudar. Sampailah di abad 12, atletik bangkit kembali dan muncullah nomor jalan cepat. Di akhir abad 18, nomor lari jarak jauh dan cabang lainnya menyusul. Olimpiade modern dilaksanakan berdasarkan usulan dari seseorang yang berasal dari Prancis bernama Baron Pierre de Coubertin pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Dalam ajang ini, cabang olahraga atletik merupakan tambang medali yang menjadi sebuah perebutan pada masa tersebut. Ya, inilah foto dari pelaksanaan Olimpiade modern pertama yang ada di kota Athena, Yunani. Organisasi Olahraga Atletik Internasional terbentuk pada 17 Juli 1912 di Stockholm, Swedia. Organisasi tersebut bernama International Amateur Athletic Federation atau yang biasa kita kenal dengan IAAF. Pada Olimpiade tahun 1928,
wanita pertama kali diperbolehkan ikut berpartisipasi di track and field atau atletik. Ada 2 jenis musim dalam atletik, yaitu ada musim indoor yang diselenggarakan selama musim dingin dan musim outdoor, diselenggarakan selama musim semi dan musim panas. Lalu dibuatlah lintasan atletik indoor atau tertutup yang pertama kalinya di Paris pada tahun 1985, yang bertujuan agar para atlet masih bisa berolahraga dengan mudah saat musim dingin, jadi tidak perlu khawatir lagi untuk kedinginan. Pada umumnya, satu putaran lintasan indoor adalah 200 meter dan terdiri atas 4 atau 6 jalur. Sedangkan satu putaran lintasan atletik outdoor yaitu sepanjang 400 meter di mana permukaannya adalah pasir atau berbatuan kerikil. Indonesia sudah mengenal atletik pada pemerintahan Hindia Belanda, di mana Belanda memasukkan atletik sebagai salah satu pelajaran sekolah. Namun, pada saat itu, atletik belum dikenal secara keseluruhan karena masyarakat pribumi belum dapat sekolah atau mengikuti berbagai kegiatan besar. Organisasi atletik yang pertama didirikan pada zaman Belanda adalah Netherlands Indische Athletic Unie atau disingkat NIAU atau Perserikatan Atletik Hindia Belanda pada 1917. Organisasi NIAU tersebut mulai melaksanakan berbagai lomba dengan cabang olahraga yang sudah ada. Usaha mengadakan cabang olahraga atletik tersebut terlaksana di kota besar, yaitu di kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Solo, dan juga Semarang. Kota tersebut mempunyai sekolah dan beberapa tempat yang digunakan untuk kegiatan kemiliteran yang berfungsi untuk penyebaran olahraga atletik itu sendiri. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 hingga 1945, olahraga atletik mulai berkembang dan meningkat. Berawal dari siaran radio dengan nama Radio Tasio, semua pelajar mengetahui berbagai cabang olahraga melalui siaran tersebut, yang diadakan dan membuka latihan dari berbagai olahraga termasuk atletik. Pada masa Jepang, atletik mendapat perhatian yang sangat baik. Dengan banyak perlombaan dari berbagai cabang olahraga terutama lari dan cabang atletik lainnya. Perlombaan tersebut diadakan di berbagai sekolah, antar kota, dan sebagainya. Sehingga masyarakat mulai mengenal berbagai cabang olahraga atletik dengan antusias. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI terbentuk pada tanggal 3 September 1950 di Semarang. Kegiatan awal-awal tercatat pada akhir tahun 1950 juga dengan melaksanakan perlombaan atletik di Bandung. Perlombaan tersebut sekaligus ditujukan sebagai persiapan atlet-atlet Indonesia menghadapi Asian Games seri perdana tahun 1951 di New Delhi, India. Dan juga, organisasi induk PASI telah diterima sebagai anggota atletik internasional. Perkembangan atletik di masa sekarang kita bisa melihat yang pertama dari jumlah nomor yang diperlombakan. Masing-masing nomor olahraga sudah dikembangkan menjadi berbagai variasi yang lebih luas. Contohnya seperti lari dikembangkan menjadi lari gawang jarak 100 meter dan 400 meter. Dan di jarak jauh ada 3000 meter steeplechase atau halang rintang. Di nomor lompat dikembangkan menjadi lompat jauh, lompat jangkit, lompat tinggi, dan lompat galah. Yang kedua, peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan. Di masa sekarang, sarana dan prasarana yang diperlukan atlet maupun penyelenggara kejuaraan sudah sangat modern. Contohnya seperti kamera yang dipasang di garis finish untuk memudahkan juri menentukan pemenang dengan tepat. Lalu peningkatan sepatu yang digunakan para atlet nomor lari, yaitu pada bagian bawahnya terdapat spikes atau paku yang berfungsi agar pijakan atlet lebih nyaman dan kecepatan atlet tetap terjaga saat berlari. Ini adalah contoh dari kamera yang terdapat tepat di samping garis finish lintasan. Dan ini adalah contoh sepatu spikes masa kini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.